Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Uwat Dikritik Netizen episode ke-8. Kali ini kita bacain komentar dari video Uwat yang berjudul Pantaskah Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia dengan jumlah viewers 9.500, jumlah like 487, jumlah komen 172. Nah, langsung aja nih ya Bi, Adi bacain. Oke, komentar yang pertama dari Tini Juwariah. Katanya begini, Ganjar pantas jadi presiden karena mau turun ke bawah atau ke kantor-kantor di lingkungannya, bawahannya, dan memarah-marahi bawahannya yang tidak jujur atau korupsi. Pak Ganjar, pertahankan kebijaksanaanmu dan kejujuranmu. Amin. Begitu katanya. Wah, fans beratnya Pak Ganjar nih. Ya, kalau dalam video tersebut kan kita menyoal beliau menonton film porno ya. Artinya itu bukan karangan saya, bukan saya membuat-buat, dan itu memang dipertanyakan oleh wartawan. Lalu kalau boleh kita numpang bertanya, dalam persidangan korupsi EKTP Setia Novanto itu kan ada menyebut dua nama. Salah satu nama muncul nama beliau. Nah, itu sampai sekarang belum pernah ada penjelasan. Jadi buat yang menginginkan beliau menjadi lagi, sebenarnya pertanyaannya pantas apa? Pantas menjadi apa? Silahkan dipantas-pantaskan diri. Tapi kata kuncinya marah-marah itu bukan sikap seorang pemimpin. Yang benar pemimpin itu memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan memberikan tawaran-tawaran solusi alternatif untuk sebuah persoalan yang dianggap olehnya kurang memadai untuk sebuah situasi, sebuah kerja tertentu. Pantaskah beliau jadi presiden? Apakah betul beliau bersih daripada dari korupsi? Maka yang tahu adalah dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang punya hubungan yang sangat dekat tahu betul, termasuk kasus-kasus yang sebetulnya cukup banyak. Silakan dicerna oleh para netizen, oleh para masyarakat. Begitu. Iya. Oke, lanjut nih. Oh, ini ada salam nih buat Bung Kameramen, fans beratnya nih kayaknya. Suka banget nih sama acara ini. Kameramennya ketawanya bikin saya tidak ngantuk. Wes, dapat fans nih Bung Kameramen. Oke, ada lagi dari Ambek Kapegung. Yang pantas menjadi presiden nanti adalah yang mengikuti kontestasi dan meraih suara yang paling banyak alias unggul seperti yang diraih oleh Bapak Jokowi. Oh, suara Bapak Jokowi sangat unggul nih menurut Ambek Kapegung. Yang pertama buat kameramen yang hari ini jelas tidak ada kameramen di sekarang. Tapi bagi nanti yang mendengarkan beberapa acara, ada kameramen. Sekarang kita udah punya 2 stok. Ya. Kita nambah lagi nanti, lama-lama stoknya banyak sekali untuk kameramennya. Kameramen yang memang punya ciri khas, kameramen junior juga punya ciri khas, dan yang pasti kameramen junior ganteng loh. Nah, yang berikutnya soal pantas dan pernah unggul. Keunggulan itu telah membuahkan bukti ya, ada yang ditangkap anggota KPU pusat. Nah, itu kenapa ditangkap? Nah, silakan dicarikan ada apa di balik berita. Kenapa ada anggota KPU yang ditangkap? Dan terus terang, di saat pemilihan presiden di tahun 2019, ketika penghitungan suara itu ada rombongan yang terpucat-pucat di awal-awal itu. Orang juga bertanya, kenapa kok penghitungan tabulasi suara bisa bergeser dengan cepat dari segi prosentasenya? Maka pertanyaannya, ada apakah di balik itu? Siapa yang curang? Mesti dia tidak bahagia. Pantaskah unggul dengan cara curang? Mungkin yang paling bisa membuktikan adalah pengadilan. Pengadilan yang diharapkan tentu pengadilan yang ada di pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi atau pengadilan yang lain. Tapi yang pasti di pengadilan ilahi, di pengadilan Allah, orang yang curang tersebut akan mendapatkan pertanyaan yang keras dan tawaran neraka fi nari jahannam khalidina fiha abada. Begitu. Oke, lanjut dari Tri Yulianto. Katanya seperti ini.
Terserah kamu deh Tat, mau ngomong apa. Yang jelas cuma Allah yang menentukan siapa yang bakal jadi presiden. Dan kami warga Jateng hanya bisa mendoakan agar Pak Ganjar jadi presiden 2024. Amin ya robbal alamin. Wah. Ya, mungkin satu dukungan yang rasional, yang pantas. Di mana-mana kan orang maunya orang dekat kita, orang sekampung kita, orang sesuku kita. Nah, kalau kita yang beriman pada Allah dan Rasulnya, tentu nggak begitu. Kalau orang itu pun adik kandung kita, walaupun orang itu kakak kandung kita, atau orang sangat dekat, atau orang sedarah dengan kita, tapi dia menolak Allah dengan terang-terangan, atau dia murtad, atau dia musyrik, atau dia melakukan kejahatan yang melanggar hukum secara sedemikian rupa, tentu yang kita maksudkan adalah mematok harus si A, atau harus si B, atau harus si C. Nah, itu bukan persoalan terserah kepada saya. Tentu kita maunya negeri ini mengalami pengelolaan yang baik atau tidak. Negeri ini akan mengalami sebuah penataan negara yang membuat kita di negara yang berwibawa atau tidak. Nah, jadi sekali lagi buat para pemirsa, pembahasan tentang Pak Ganjar dalam salah satu dibacain berita yang pernah disampaikan di media Ustadz Alfian Tanjung channel itu sebenarnya bukan hal-hal yang mengada-ada. Kita tidak dalam posisi pencemaran nama baik, pastinya bukan begitu. Kita membacakan berita ketika ada orang hobi nonton film porno, lalu dipertanyakan oleh wartawan. Nah, sekarang saya ingin menegaskan pertanyaan dengan jawaban yang tegas. Bagaimana mungkin pemimpin itu kalau dia tidak membangun karakter building yang bagus? Kedua, dia mempunyai kemampuan untuk membangun keteladanan yang alami, yang berimbas pada kewibawaan yang alami. Jadi menurut saya yang memimpin Indonesia, siapapun selama dia warga negara Indonesia, dia beragama Islam, dan kita akan pilih dia, dan itu sebuah catatan dan sebuah dokumen legasi yang pernah dimiliki negeri kita oleh kerja-kerja para pendahulu kita. Pastinya Presiden Indonesia agamanya Islam dan orang Indonesia asli, dan dia tidak pernah tercatat sebagai pelaku kriminal yang mempunyai cacat tersendiri, misalnya penghinaan agama, pembunuhan, dan segala macam. Jadi kriminal ini kriminal betulan, bukan kriminalisasi. Iya, betul. Begitu. Amin. Semoga kita dikaruniai pemimpin yang bertakwa, amanah, cerdas, dan lembut kepada orang Islam, dan juga tegas kepada orang kafir. Gitu ya, Bi? Betul, Oke. cocok. Nah, terus ada nih pertanyaan nih, Bi, dari Alfian. Ustadz Alfian, tolong jelaskan pada masyarakat tentang identitas si Ganjar ini biar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu. Mungkin maksudnya untuk sosok Pak Ganjar ini untuk jadi presiden. Ya, tentu yang pasti ini akan sangat subjektif dan akan menimbulkan pro kontra. Iya, betul. Yang pasti kita buat kriteria saja. Apakah betul dia peduli dengan rakyat? Bagaimana dengan kasus Wadas? Apakah betul beliau membangun dengan bagus? Ternyata Jawa Tengah adalah provinsi termiskin. Apakah betul? Ini kan banyak pertanyaan, sebenarnya kita nanya tinggal kita nanya kriteria saja tanpa harus Nah, kalau dibandingkan dengan Jakarta, orang semua bisa melihat bagaimana warga Jakarta 85% dibebaskan dari membayar pajak. Karena kalau pajak itu terus-menerus dengan penaikan persentase yang tinggi, patut diduga bahwa rakyat pribumi akan tergusur secara sistematis oleh kebijakan pajak dan seterusnya. Jadi artinya pemimpin itu bukan sekedar pintar bicara, pemimpin itu bukan sekedar pintar berjanji. Pemimpin itu harus membuktikan bahwa dia menunjukkan betul kata pemandu acara ini untuk berkasih sayang pada masyarakat. Kata kuncinya, pikir itu pelita hati, teliti sebelum membeli. Jangan membeli kucing dalam karung. Itu mungkin satu statement yang perlu diperhatikan. Jadi identitas beliau semua orang bisa baca. Dia punya kemampuan yang sedemikian rupa. Manusia pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Tapi untuk ngurus negara Indonesia, sebenarnya yang kita butuhkan orang semodel Pak Habibie. Kita semua tahu, bagi yang belum sempat mengikuti beliau tuh orang yang menggantikan Pak Harto ketika Pak Harto secara satria mengundurkan diri. Nah, selama 512 hari, Pak Habibie memimpin Indonesia bisa membuat kurs dolar yang 17.000 menjadi 6.500. Dan selama beliau memimpin, ratusan pesawat CN-23
2350 itu dibeli, bahkan sudah diinden oleh negara-negara seperti Afrika dan beberapa negara-negara di Asia. Tapi hanya 512 hari Pak Habibie dikuyo-kuyo, dikuyak-kuyak, diucak-ucak, digoyang-goyang. Akhirnya karena beliau seorang muslim yang taat, beliau tahu bahwa dalam persidangan sidang istimewa namanya tidak muncul sebagai calon yang bisa melanjutkan negeri ini, maka dia menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Pak Ganjar Pranowo, kelihatannya atau respon-responnya silakan ditindaklanjuti. Yang jelas kita ingin masyarakat ini memilih dengan cerdas, dengan berani, dengan sportif, dan pemihakan yang memberikan keuntungan buat dirinya, keluarganya, dan bangsa, pastinya buat agamanya, Islam. Oke, yang terakhir ada doa nih. Mantap Bung, lanjutkan pencerahan. Semoga Bung Alfian Tanjung, IBHRS, keluarga besar beliau, dan seluruh rakyat yang pro revolusi akhlak sehat selalu, tambah rezeki dan barokah umurnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doa baiknya untuk kita, dan buat yang mau kritik dan saran bisa langsung DM Instagram Ustadz Alfian Tanjung. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.